Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam ini. Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus tu ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan jam waktu yang kami pakai ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ajar kami Tuhan. Bersyukur padamu.
Kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka Mazmur 85 ayat 1 sampai ke 14. Kita akan baca secara bergantian. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk memimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredamkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, menyelamatkan kami, dan tidaklah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaannya akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah memberkati kami. Sepanjang hari yang kami lalui, baik dalam pekerjaan, kegiatan kami masing-masing, semuanya berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami datang kepada Tuhan. Dalam persekutuan keluarga ini, biarlah setiap ibadah kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk melakukan setiap firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca pada hari ini Bapa, yang kami mengerti sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang berfirman bagi kami,
dan kami juga sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti membaca ayat yang genap sampai nanti di ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Memandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan di depan tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sekian jauh firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Nah, kita akan membahas pada malam hari ini tentang kekhawatiran. Nah, apakah kita pernah khawatir? Kalau kita pernah khawatir, lalu hal apa saja yang sering kita khawatirkan dalam hidup kita? Nah, pada ayat ini Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk tidak khawatir. Nah, dalam ayat 25, apa sih yang melatar belakangi Tuhan Yesus berkata janganlah khawatir? Kalau kita baca di ayat 25, itu ada kata karena itu. Nah, biasanya kata karena ini memiliki dua makna, yaitu untuk suatu alasan dan bisa juga untuk suatu penegasan. Nah, misalnya saya tadi tidak kerja karena sakit. Karena ini dipakai untuk suatu alasan. Alasannya mengapa dia tidak bekerja? Karena sakit. Tetapi juga kata karena ini bisa dipakai juga untuk suatu menegaskan sesuatu. Misalnya rankingmu turun, karena itu rajinlah belajar. Jadi dalam ayat yang kita baca di sini, kata karena ini mau menegaskan sesuatu kepada kita. Apa sih yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 25, yaitu janganlah engkau khawatir? Nah, dalam ayat 25 ini tidak terlepas dari ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-24. Ini konteks dekatnya. Jadi ayat 19 sampai 24 ini berkaitan dengan ayat yang ke-25. Di ayat 19 sampai 24 ini mempunyai
bercerita tentang mengumpulkan harta di dunia. Mengumpulkan harta di dunia. Yesus berkata dalam ayat 19, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya." Dikatakan di ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Dalam ayat 19 sampai 20 Yesus menegaskan, janganlah engkau selalu mencari harta di bumi, tetapi kamu melupakan tentang harta yang di surga. Atau janganlah kamu sibuk tentang hal-hal yang duniawi sehingga kamu lupa akan hal-hal yang rohani. Dikatakan juga di ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau yang akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Nah, dalam ayat 19 sampai 24 ini lalu Yesus menegaskan karena itu. Sehingga artinya apa dalam ayat yang kita baca? Yesus tidak mau kehidupan manusia dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, sehingga menomorduakan hal-hal yang rohani. Yesus tidak mau jangan sampai kita bekerja sehingga ketika dalam jadwal pelayanan kita lupa. Kita bekerja tinggal kita untuk melakukan kehendak Allah kita lupa. Yesus tidak mau manusia melakukan hal yang demikian. Sehingga Yesus mengatakan, jangan sibuk dengan hal-hal dunia sehingga kamu lupa akan hal-hal yang rohani. Dan juga yang kedua, Yesus tidak mau juga karena harta di dunia manusia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita senantiasa mencari uang sehingga kita lupa akan Tuhan, lama-kelamaan kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, pada hari ini tema yang saya berikan adalah oke. Singkatan dari ojo kuatir. Ojo kuatir itu artinya jangan khawatir. Yesus mengatakan kita jangan khawatir. Mengapa Yesus memerintahkan kita jangan khawatir? Atau mengapa kita jangan khawatir? Yang pertama, mengapa Yesus mengatakan hal yang demikian? Karena makhluk lain Tuhan pikirkan. Kalau kita baca dalam ayat 26 sampai ayat 29, kalau kita baca ayat 26 ayat 29, makhluk lain Tuhan pikirkan. Kalau kita baca di ayat 26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Dikatakan tadi bahwa burung-burung yang tidak menanam, bahkan juga dia tidak menuai, Tuhan memberi mereka makan. Jikalau burung Tuhan berikan makan, terlebih lagi kita. Jikalau burung Tuhan perhatikan dalam hidupnya, yang tidak bekerja sama sekali, apalagi kita yang adalah makhluk mahkota ciptaan Tuhan. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-28, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Bunga bakung, jikalau dia mati, dia dibakar sudah lenyap. Beda dengan manusia, ketika dia mati, dia mempunyai roh. Karena apa? Kita ini adalah makhluk mahkota ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain, kalau kita baca dalam Kejadian, Allah Tuhan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadilah laut, darat dan tumbuh-tumbuhan, jadi. Benda-benda perang jadi. Burung-burung dan ikan-ikan jadi.
Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah berkata hanya berfirman, tetapi dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahkan di ayat ke-7, pasal 2 ayat ke-7 dikatakan apa? Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya. Jadi kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau burung mati sudah mati lenyap, tidak ada rohnya, tidak akan mungkin dibangkitkan. Sama halnya dengan bunga bakung, dia mati nanti dibakar, lenyap, tidak ada rohnya. Kita adalah makhluk mahkota ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan kita, kita diberi roh. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan nantinya. Kita memiliki roh. Jikalau burung dan juga bunga bakung yang hidupnya hanya sementara, yang hanya di dunia saja Tuhan perhatikan, terlebih lagi kita yang adalah mahkota ciptaan Allah, yang adalah makhluk istimewa di hadapan Allah, Tuhan juga pasti memperhatikan kita. Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Sehingga kalau Tuhan memperhatikan kita, hendaknya kita jangan khawatir. Jikalau Tuhan memperhatikan burung-burung, bunga bakung, atau makhluk-makhluk lain yang adanya hanya sementara, terlebih lagi Tuhan memperhatikan kita yang adalah makhluk mahkota ciptaan Allah itu, makhluk istimewa di hadapan Allah dibandingkan cipta yang lain. Yang kedua, mengapa kita jangan khawatir, atau mengapa Tuhan Yesus memberitakan kita jangan khawatir? Itu yang kedua adalah Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita baca di ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di ayat 32a dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu apa? Yaitu hal-hal yang dunia. Itu semua dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka khawatir, mereka cemas bahwa kebutuhannya nanti tidak tercukupi. Sehingga mereka bekerja sehingga mereka lupa akan Tuhan. Mereka hidupnya tidak mengenal Allah. Sehingga mereka hanya mementingkan hidupnya sendiri. Tidak lagi mementingkan hal-hal yang rohani. Tidak ingat lagi akan kehendak Allah dalam hidupnya. Makanya di ayat 32 selanjutnya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita yang punya Allah, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak punya Allah. Kita yang mengenal Allah, jangan sampai kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jikalau orang khawatir akan hidupnya, khawatir akan dunia ini, kita melakukan hal yang sama, berarti kita sama saja tidak memiliki Allah. Jikalau orang lain di luar sana sibuk dengan hal-hal dunia dan dirinya sendiri, lupa akan Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan, itu sama halnya kita juga tidak mengenal Allah dalam hidup kita. Jikalau kita mengenal Allah, kita pasti mengandalkan Dia. Kalau kita merasa bahwa kita punya Allah, pergumulan apapun kita pasti mengandalkannya. Kalau dalam hidup kita tidak pernah mengandalkan Allah, tidak ingat akan Allah, tidak pernah mengenal Allah, itu sama saja kita tidak mengenal Allah. Kita tidak memiliki Allah dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita punya Allah, andalkanlah Dia. Kalau kita tidak mengandalkan Dia, berarti kita dalam tanda kutip bahwa kita sebenarnya tidak mengenal Allah, bahkan kita tidak memiliki Allah sebenarnya. Untuk apa Allah dalam hidup kita? Kalau kita senantiasa mengandalkan diri kita sendiri, kalau kita selalu bekerja mengadakan kekuatan kita sendiri, jikalau kita merasa bahwa saya mengenal Allah, saya ini punya Allah, andalkanlah Dia. Serahkanlah seluruh tubuh kita kepadanya. Karena apa? Dikatakan Allah tahu apa yang kita perlukan.
Karena Allah tahu apa yang kita perlukan, maka kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebagai ilustrasi, seorang bapak yang ada di dunia yang memiliki anak, pasti dia tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Tidak akan mungkin dia minta roti, lalu bapaknya mengasih anaknya batu. Atau tidak mungkin seorang anak yang meminta ikan kepada bapaknya, lalu bapaknya memberikan mereka ular. Seorang bapak yang ada di dunia saja tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Terlebih bagi Bapa yang di surga, Dia pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Kita adalah anak Allah. Kita ini adalah anak Allah, dan Tuhan itu adalah Bapa kita. Jikalau Bapa yang di dunia saja tahu apa yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa yang di surga, apalagi Tuhan itu, Dia pasti tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, untuk apa lagi kita khawatir? Kita butuh makanan hari ini atau untuk esok, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita sakit, Tuhan juga sudah tahu apa yang kita butuhkan, pasti kesembuhan. Tetapi terkadang kita lupa akan Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak meminta kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita sibuk mengandalkan diri sendiri. Kita lupa berdoa, lupa mengandalkan Tuhan, lupa baca firman dan sebagainya. Sehingga kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jikalau Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan, untuk apa lagi kita khawatir? Untuk apa lagi kita cemas dan sebagainya? Apakah dengan khawatir kita bisa menambah sahasta saja? Ataukah kita misalnya khawatir akan makan? Apakah tiba-tiba makanan itu akan ada? Apakah kita khawatir akan sakit penyakit kita? Apakah dengan khawatir saja kita bisa mengalami kesembuhan? Tidak. Mungkin kita khawatir, mungkin kita cemas pada hari ini, mungkin kita mengalami satu pergumulan pada hari ini. Marilah kita menyerahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberi apa yang kita perlukan. Ketika kita sakit, datanglah kepada Tuhan, mintalah. Jangan hanya khawatir-khawatir saja, cemas-cemas saja, tetapi kita lupa akan Tuhan. Kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lupa bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, sehingga kita sibuk untuk mengandalkan diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa kita jangan khawatir? Atau mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita jangan khawatir? Kalau yang tadi yang pertama, karena makhluk lain Tuhan pikirkan, pasti Tuhan juga memikirkan kita. Yang kedua, Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Dan yang ketiga adalah semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kita baca di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam ayat 33 ini, dalam versi mudah dibaca atau dalam terjemahan lain, itu dikatakan demikian: yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus mencari kemana? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah di sini, yang dimaksud di sini adalah melakukan kehendak Allah. Bukan kerajaan Allah itu surga, kita cari-cari tempatnya di mana, bukan. Tetapi mencari kerajaan Allah di sini artinya adalah melakukan kehendak Allah. Jadi dalam terjemahan dapat dikatakan, tetapi lakukanlah dahulu kehendak Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam ayat 33 ini kesimpulan dari ayat 19 sampai ayat 24. Janganlah kamu sibuk mencari harta di dunia. Janganlah kamu senantiasa bekerja sehingga lupa akan rohani. Di ayat 33 ditegaskan apa?
lakukanlah dahulu kehendak Allah, maka apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu cari selama ini, itu semuanya akan ditambahkan bagi kita. Apa yang kita butuhkan pada hari ini diberikan kepada kita. Maka ketika kita melakukan pelayanan, pekerjaan kita tidak sia-sia. Ketika kita melakukan kehendak Allah, pekerjaan kita tidak sia-sia. Dikatakan apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya di sini maksudnya apa? Apa yang kita butuhkan selama ini, apa yang kita butuhkan saat ini, semuanya akan ditambahkan bagi kita. Itu akan diberikan bagi kita. Maka hendaklah kita jangan khawatir. Lakukanlah kehendak Allah. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal itu, Tuhan memberi janji kepada kita bahwa Dia akan menambahkan apa yang kita inginkan. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan saat ini, Tuhan akan memberikannya bagi kita. Pada saat ini, kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin kita juga mengalami kekhawatiran. Mungkin yang petani khawatir, harga akan murah, harga anjlok, misalnya tidak sesuai dengan modal. Untuk menanam dengan hasil panen itu enggak sesuai, kita khawatir kita tidak makan. Atau juga kita khawatir pada Rejang Lebong ini sudah ada yang terkena, kita khawatir kita juga terkena. Firman Tuhan pada hari mengingatkan kita jangan sebatas khawatir, jangan sebatas cemas, jangan sebatas takut. Dalam surah Petrus dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara hidupmu. Dalam kondisi saat ini, mungkin kita bekerja, takut di PHK dan sebagainya, atau kita yang bekerja, gaji dipotong dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Hendaklah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita, janganlah khawatir akan hidupmu, sebab makhluk lain Tuhan pikirkan, terlebih lagi kita yang adalah manusia, Tuhan juga memikirkan kita. Tuhan akan memelihara kita. Hendaklah kita jangan khawatir, karena apa? Bapa yang di surga tahu apa yang kita butuhkan. Hendaklah kita jangan khawatir. Karena apa? Apa yang kita butuhkan saat ini, Tuhan akan memberikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Biarlah kita dapat melakukan dalam hidup kita. Apapun menjadi pergumulan kita pada saat ini, marilah kita menyerahkannya kepadanya. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa yang mampu melakukan segala sesuatu. Apapun menjadi pergumulan kita saat ini, percayalah Tuhan mampu menyelesaikan pergumulan kita saat ini. Apa menjadi kebutuhan kita pada saat ini, percayalah Tuhan pasti mampu mencukupi setiap kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman yang kami dengar pada saat ini. Pada masa pandemi ini Bapa, mungkin kami diselubungi dengan hal-hal kekhawatiran dalam pekerjaan kami, dalam kebutuhan kami. Bahkan juga mungkin kami juga khawatir, takut, cemas terkena oleh wabah ini Bapa. Firman Tuhan pada hari mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya sebatas khawatir. Jangan khawatir, tapi hendaklah kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Karena makhluk lain Tuhan perhatikan, terlebih kami yang adalah manusia itu. Tuhan juga akan memerhatikan kami. Engkau memberitakan kami jangan khawatir karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan apa yang kami butuhkan pada saat ini, Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan pokok doa. Pokok doa yang pertama, pokok doa keluarga. Silakan Bapak Ibu menulisnya di rumah masing-masing apa yang akan didoakan. Yang kedua, pokok doa bangsa dan negara untuk pemerintah agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan. Yang ketiga, tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19. Yang keempat, pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, pokok doa gereja. Yang pertama, berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat. Yang kedua, berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberi kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Esi, Ibu Tia, Ibu Toping, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu Tio. Yang ketiga, berdoa untuk pendidikan anak-anak. Yang keempat, berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Yang kelima, berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Yang keenam, berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Pokok doa ini akan dibawakan oleh Bapak Asido. Pada Bapak kami persilakan. Oh iya, sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu jikalau pada kesempatan yang berbahagia hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami dengan membawa suami, istri, anak-anak kami untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dalam doa syafaat kami, kiranya diberkatilah umat Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pelihara mereka dengan kecukupan makan dan minum dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka rindukan, biarlah
biarlah Engkau yang mendengar dan mencukupkannya. Bertambah-tambahkan iman percaya jemaat-Mu Tuhan semakin kuat dalam Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang hari-hari ini dalam masa-masa pemulihan. Untuk Ibu Sudarwati dan Ibu T. Borumanurung kami serahkan dalam tamu ngasiah-Mu. Biarlah pemulihan yang datangnya dari atas menyertai memberkati kedua hamba-Mu ini, sehingga kelemahan-kelemahan tubuh mereka dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa untuk beberapa ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia dan Ibu Tobing dalam masa-masa mengandung, kira anak dalam keadaan sehat, kuat dalam pertolongan penyertaan Tuhan, dan bulan-bulan ini mereka Tuhan menghadapi masa-masa di mana akan melahirkan. Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan, dana yang terbaik, dan juga Tuhan mental untuk boleh mereka Tuhan melahirkan tepat pada waktunya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat, mereka yang masuk dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan tangan-Mu yang menolong berkati mereka, pelihara mereka dengan tangan pengasihan-Mu, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, walaupun berjarak jauh Tuhan Yesus, tapi Tuhan iman mereka kuat dalam Tuhan, mereka berpengharapan dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula dan pastor GKI Karangjaya. Kami serahkan dalam tamu ngasiah-Mu pergumulan-pergumulan kami Tuhan, dalam membenahi semua fasilitas Tuhan Yesus bagi umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat, sehingga semuanya kami pergunakan Tuhan Yesus keadaan ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan Tuhan Yesus untuk MPH Sinode dalam seluruh program pelayanan dan juga pembangunan untuk gedung serbagunanya. Tuhan kami serahkan dalam tamu ngasiah-Mu supaya Tuhan Kau berkati menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Kaslin yang hari-hari ini Tuhan dalam masa-masa pembangunan Tuhan untuk rumahnya. Tuhan kami serahkan dalam tamu ngasiah-Mu dalam penyelesaian tukang yang bekerja dan juga Tuhan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tuhan Kau yang mencukupkan dan menyediakan yang terbaik, sehingga hamba-Mu ini dapat membawa keluarganya Tuhan untuk mendiami rumah itu dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mengucap syukur buat doa syafaat kami ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Doa persembahan dan doa Bapa kami yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami, biarlah Tuhan berkati, dan yang masih ada pada kami kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagamu.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Jemaat, mari kita tundukkan kepala. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan peganglah firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan, karena pengharapan itu tidak sia-sia jikalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.